Lantas Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah disengat ular." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi ke bekas sengatan tersebut sehingga rasa sakit yang dialami Sayyidina Abu Bakar hilang seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar tinggal di dalam Gua Thur selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Selama tinggal di Gua Thur, Abdullah putra Sayyidina Abu Bakar membantu perjalanan hijrah keduanya dengan memberikan informasi berita tentang orang-orang Quraisy, sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Sayyidina Abu Bakar, memberikan minuman dari perahan susu kambing yang ia gembalakan. Ketika Sayyid Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Sayyid Amir bin Fuhairah mengiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya, sehingga yang nampak adalah bekas jejak dia dan kambing yang digembalakannya. Sementara itu kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui Rasulullah lolos dari rencana keji yang telah mereka siapkan. Kala itu yang mereka lakukan adalah memukuli Sayyidina Ali dan menyeretnya ke Ka'bah dan mengurungnya sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang Rasulullah. Namun apalah daya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk melakukan upaya pengejaran untuk menangkap Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka jadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, mereka juga memberikan hadiah besar sebesar 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil mendapat atau membawa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ke hadapan orang-orang kafir Quraisy, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat itu, para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berusaha atau berupaya keras melakukan pencarian hingga ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi. Namun semuanya nihil tanpa hasil, hingga para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut Gua Thur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menguasai urusannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku berada di sisi Nabi di gua, lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiga adalah Allah." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Apa pendapatmu bila ada 2 orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah?" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad, sehingga keberadaan beliau tidak diketahui oleh para kafir Quraisy. Ketika situasi dinilai sudah mulai aman dari upaya pengejaran orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah ketika malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriyah atau bertepatan pada 16 September 622 Masehi. Keduanya berangkat dengan perbekalan dan unta yang telah disiapkan oleh Amir bin Fuhairah yang juga ikut dalam perjalanan hijrah ke Madinah dengan menempuh jalur pesisir. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama dari hijrah bertepatan 23 September 622 Masehi, Rasulullah singgah di Kuba. Kala itu kaum muslimin di Madinah mengetahui keluarnya Rasulullah dari Mekah, sehingga mereka antusias menyambut kedatangan beliau dan menemui Rasulullah di tapal perbatasan.
kaum muslimin memekikkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan mereka atas kedatangan Rasulullah. Mereka menyambut Rasulullah dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya. Sementara Rasulullah telah merasa tenang di Quba, Rasulullah singgah di kediaman Kulthum bin Hadm. Sementara itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyusul hijrah dari Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah di Quba dan singgah juga di kediaman Kulthum bin Hadm. Rasulullah tinggal di Quba selama 4 hari dan selama itu pula beliau membangun Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Masjid Quba inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah atas dasar takwa setelah kenabian. Usai sholat Jumat 13 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 September 622 Masehi, Rasulullah memasuki kota Madinah dan sejak itu kota Yathrib berganti nama menjadi Madinah. Hari itu merupakan hari bersejarah penduduk kota Madinah bergemuruh dengan pekikan tahmid, pujian, dan takdis penyucian menyambut kedatangan Rasulullah. Di Madinah, Nabi Muhammad membentuk masyarakat orang-orang yang percaya dan membentuk aliansi politik dan sosial dengan suku-suku setempat. Salah satunya mempersatukan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Hal ini memungkinkan beliau untuk menyebarkan agama Islam dan membangun fondasi kuat untuk agama. Mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy menyebabkan Rasulullah mengambil keputusan untuk hijrah ke Yathrib, Madinah. Namun keputusan ini juga dilandasi dari wahyu Allah. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah juga menandai awal kegiatan politik dan militer Nabi Muhammad yang akhirnya mengarah pada penaklukan Mekah dan penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Di sisi lain, atas usul Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengabadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka tercetuslah penanggalan kalender Hijriah sebagai penanggalan dalam Islam. Itulah kisah singkat tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pada waktu itu bertepatan pada malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi, yang mana dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad hampir dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Namun seandainya Allah tidak menjaga beliau, maka beliau akan dibunuh atau ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Semoga yang menonton video ini mendapat pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum video ini ditutup, kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tahun 1445. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.